Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Saya tahu banyak teman-teman yang kecewa musim lalu karena terjadi bug di semua akun Top 11 yang membuat semua pertandingan penting tidak bisa dihadiri dan membuat banyak manajer dirugikan atas kejadian ini. Ya, meskipun tim saya berhasil meraih triple winner, tapi saya tidak bisa hadir di final Piala Super. Dan banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama, tapi bedanya banyak teman-teman yang gagal juara akibat bug Top 11 pada tanggal 30 hingga 31 Desember akhir tahun 2022. Dan saya harap kejadian ini tidak terulang lagi di musim ini dan di musim-musim selanjutnya. Oke guys, untuk menyambut musim baru di tahun baru, hari ini saya akan mencoba hal baru. Jadi hari ini saya akan menguji taktik, strategi, dan formasi 4-1-2-1-2 atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-4-2 Diamond. Dan saya akan mencoba hal baru yang jarang saya lakukan selama ini, yaitu menempatkan dua striker dengan playstylist yang berbeda di susunan tim saya. Nah, apa jadinya nih jika penyerang poacher dan target man dimainkan bersama? Kira-kira efektif nggak ya? Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke, dan buat para sultan, raja minyak, bos kelapa sawit, dan pengusaha batu bara yang sedang mengelola timnya saat ini barangkali mau membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya merekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Di sana menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store juga menerima top up banyak game favorit seperti eFootball, PUBG, Free Fire, Mobile Legends, dan lain-lain. Oh iya guys, untuk cara top up di Kiano Store sekarang bisa via login atau bisa juga via ID game Top 11. Jadi buat para sultan, tunggu apa lagi nih? Cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store dan pastikan kamu masuk Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang berniat menipu teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua atas kepercayaannya. Formasi sepak bola sangat penting karena formasi adalah cara penting bagi mereka untuk menegakkan visi pelatih pada para pemainnya. Jenis formasi yang dipilih oleh manajer mencerminkan jenis sepak bola yang diharapkan dari pemain untuk dimainkan. Jadi memahami apa arti formasi yang paling umum digunakan adalah kunci memahami sepak bola. Dalam penentuan formasi juga tidak berdiri sendiri, ada beberapa faktor seorang pelatih menentukan formasi timnya. Yang pertama mulai dari kualitas pemain, kemampuan fisik pemain, gaya permainan lawan, kondisi lapangan, kekuatan dan kelemahan lawan, serta cuaca. Oke guys, jadi hari ini saya kedatangan pemain muda lulusan Akademi Remaja. Dan saya baru saja sedikit melatih atribut kunci agar sesuai dengan gaya mainnya. Nanti kita lihat apakah hasilnya efektif atau tidak jika kita kombinasikan dengan penyerang poacher di posisi striker. Oke, di sini kita tahu bahwa fokus utama poacher itu mencetak gol, sedangkan target man yang memiliki kemampuan duel udara yang bagus, dia punya dua tugas penting, bukan hanya menyerang, tapi juga membantu pertahanan. Jadi ada kemungkinan kedua striker bisa bekerja sama dengan baik satu sama lainnya, guys. Oh iya, tapi sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan peran target man. Seorang pemain disebut target man tak semata karena posisinya berada paling depan, melainkan juga punya kemampuan menahan bola, kuat dalam menjadi tembok dan pemantul serangan, yang semuanya diabadikan untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya, entah dari sayap atau dari lini tengah, untuk naik ke kotak penalti. Target man biasanya identik dengan penyerang yang memiliki tubuh besar dan kekar untuk menjadi seorang pemain yang bertugas untuk merusak pertahanan lawan dan mencetak gol. Tugas dari seorang target man adalah menahan bola dan memberi umpan kepada rekan setimnya. Seorang target man memiliki keunggulan dari fisiknya sehingga bisa menahan bola lebih lama dan memberikan ruang bagi rekan setimnya. Atribut kunci bagi seorang target man adalah kekuatan, penempatan posisi, dan sundulan. Oke, itu sedikit pembahasan mengenai target man. Sekarang saya akan menguji kemampuan kedua striker ini di laga uji coba menghadapi lawan yang sempat mengalahkan tim saya, yaitu Andre FC, tim asal Ukraina yang memiliki kualitas mutu lebih besar dari tim saya.
Seperti yang saya bahas di awal, jadi hari ini saya akan menguji taktik, strategi, dan formasi 4-1-2-1-2 atau formasi 4-4-2 Diamond. Sedangkan Andre FC menerapkan formasi 3-1-3-3 di mana mereka memiliki pemain yang kualitasnya sama rata di semua posisinya. Oke, dan untuk taktiknya sendiri di awal babak pertama saya menerapkan taktik dengan mental tim gigi menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tekal mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Taktik yang saya terapkan cukup beresiko karena menerapkan taktik dengan mental tim gigi menyerang membuat lini pertahanan saya rentan terkena serangan balik cepat oleh tim lawan, dan gaya umpan pendek tidak akan berjalan sempurna jika pemain tengah tidak memiliki atribut umpan dan penempatan posisi sama baiknya. Serangan balik nonaktif alasannya agar tim saya bisa lebih banyak menguasai bola, karena jika serangan balik nyala kita akan lebih banyak mengorbankan penguasaan bola. Gaya tekanan rendah agar pemain tidak mudah lelah, dan menghindari gaya tackle keras agar pemain saya tidak melakukan pelanggaran keras yang dapat merugikan tim saya. Jaga daerah tertentu untuk mempersempit area di mana lawan menguasai bola, tapi punya resiko ada celah yang terbuka di sisi lainnya. Kemudian untuk bonus latihan seperti biasa menyerang di awal babak pertama. Oke, di awal babak pertama Chelsea langsung melakukan tekanan yang berbahaya. Hampir semua pemain Chelsea tak terbaca pergerakannya. Tak terduga Chelsea mencetak gol cepat lewat kerjasama apik targetman dan voucher di area pertahanan mereka. Skor berubah, Chelsea untuk sementara unggul 1-0 atas Andre FC di awal babak pertama. Oh ya, ketika tim kita banyak menguasai bola bukan berarti tim kita bisa dengan mudah memenangkan laga, karena hal yang terpenting selain menguasai yaitu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Dan kita sering melihat bagaimana sebuah tim yang kalah penguasaan tapi berhasil memenangkan pertandingan karena efektivitas penyelesaian mereka ke gawang lawannya. Dan ini terjadi bukan hanya di dunia game tapi juga di dunia nyata. Masih teringat jelas bagaimana Jepang mengalahkan Jerman di Piala Dunia, padahal mereka kalah penguasaan bola. Di menit ke-14 Chelsea hampir mencetak gol lewat aksi Alparigi yang berlari tak terhenti dan melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Tapi sayang sekali tendangannya masih melebar di sisi kiri penjaga gawang Andre FC. Strategi tiki-taka yang diterapkan Chelsea memang terlihat sempurna, tapi penyelesaian akhir pemainnya tidak efektif dan membuat gol sulit tercipta. Di menit 24 tidak ada gol yang tercipta, skor masih 1-0 untuk Chelsea di babak pertama. 4 menit berselang, giliran Andre FC yang melakukan serangan setelah berhasil merebut bola dari kaki pemain Chelsea. Tapi beruntung pemain Andre FC terperangkap offside. Komunikasi yang tepat membuat jebakan offside Chelsea menjadi lebih efektif. Tidak ada gol tercipta, Andre FC gagal melakukan tekanan yang berbahaya. Performa pemain Chelsea mulai meningkat, tapi tidak ada jaminan mereka bertahan dengan kuat. Di menit 36 justru Andre FC berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi individu yang sangat bagus dari Oden. Dia menggiring bola seperti melewati anak-anak yang sedang menontonnya. Oden menari melewati dua pemain Chelsea lalu melepaskan tendangan dari luar kotak penalti dan bola masuk ke gawang Chelsea. Skor berubah 1-1, Andre FC berhasil menyamakan kedudukan atas Chelsea. Di menit 40 Chelsea mulai kehilangan kemampuannya. Aksi pemain Andre FC seolah membuat pemain bertahan Chelsea mengalami mimpi buruk di penghujung babak pertama. Pemain bertahan Chelsea seolah menyerah begitu saja ketika penyerang Andre FC berhasil melewatinya. Beruntung sepakan keras yang dilakukan pemain Andre FC masih mengenai kaki Alparik. Tidak ada gol tercipta, skor 1-1 di babak pertama. Oke, saya rasa di babak pertama pemain saya kehilangan kemampuannya. Gaya tiki-taka tidak berjalan sempurna. Banyak umpan yang berhasil direbut lawan di area pertahanannya. Jadi saya harus sedikit lebih bersabar dengan menurunkan intensitas serangan, tapi bermain agresif di babak kedua untuk membongkar pertahanan mereka. Ya, meskipun saya tahu bahwa itu akan sulit karena pemain Andre FC sangat disiplin ketika bertahan. Entah taktik seperti apa yang mereka terapkan sampai semua pemainnya menumpuk di area pertahanan. Pemain Chelsea sangat kesulitan masuk ke area pertahanan mereka, jadi saya harus merubah rencana kedua karena strategi tiki-taka tidak berjalan sempurna. Mungkin taktik dengan gaya umpan perpaduan bisa menjadi solusinya. Di menit 69 Chelsea baru bisa memecah kebuntuan setelah berhasil memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol lewat sundulan Alparigi. Chelsea untuk sementara unggul 2-1 atas Andre FC. Untuk merubah situasi di babak kedua ini, saya coba menarik Kurniawan lalu memasukkan
Tornagi dan berharap situasi bisa menjadi lebih baik lagi. Di menit 78, penurunan performa terlihat pada pemain Andri FC. Tidak berselang lama, Chelsea berhasil memanfaatkan peluang ini lewat situasi bola mati. Alparigi, gelandang Majela dengan keahlian khusus penggiring bola, berusaha menerobos pertahanan mereka, tapi sayang Potik yang sudah mulai frustasi melakukan pelanggaran keras untuk menghentikannya. Al-Fatih, penyerang poacher haus gol, berhasil melakukan tugasnya. Tendangan bebas dari jarak yang cukup jauh meluncur ke sudut gawang mereka dan masuk tanpa bisa ditepis penjaga gawangnya. Pertandingan seolah akan berakhir, tapi Andri FC belum menyerah begitu saja. Mereka berhasil memperkecil ketertinggalan dan memanfaatkan kesalahan pemain Chelsea di lini pertahanannya. Serangan balik tercipta. Lemahnya pertahanan Chelsea membuat penyerang mereka dengan mudah menerobos area tengah dan mencetak gol dengan indah. Oden kembali menjadi mimpi buruk pemain bertahan Chelsea setelah mencetak gol yang indah sekali. Penyelesaian yang luar biasa membuat Andri FC sedikit bergembira. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Chelsea berhasil mengalahkan lawannya dengan skor tipis 3-2. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari laga persahabatan menghadapi lawan yang kualitasnya tidak sepadan, yaitu kita bisa mengetahui letak terlemah tim kita ada di mana dan kita bisa mulai memperbaikinya di awal musim ini, tepatnya di hari ketiga setelah kompetisi liga dibuka. Ya, seperti yang saya bahas di awal, meskipun tim kita banyak menguasai bola, bukan berarti lawan akan kalah begitu saja. Seperti Andri FC yang sudah berusaha keras melakukan segalanya sampai mereka bisa menahan gempuran-gempuran pemain Chelsea di area tengah pertahanannya. Di sini kita bisa mengetahui posisi mana saja yang harus kita perbaiki di awal musim ini, guys. Oke, jadi seperti itulah taktik, strategi, dan formasi 4-1-2-1-2 dengan strategi tiki-taka yang tidak sempurna karena saya menempatkan pemain dengan atribut umpan lebih rendah dari lawannya. Dan untuk kombinasi poacher dan target man, saya rasa mereka bisa bermain bersama asalkan kedua pemain itu memiliki atribut yang sesuai dengan gaya mainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.